Hanya, minggu ini adalah minggu terakhir ya, di semester ini untuk, perkuliahan, dan di minggu terakhir ini untuk mata kuliah material bangunan, saya akan membawakan tentang material hardscape. Oke. Nah, material hardscape itu adalah, material buatan ya, yang digunakan pada lanskap. Jadi mempunyai banyak tujuan ya, selain fungsional, misalnya untuk, sebuah sirkulasi ya, untuk peperasan, bisa juga untuk, estetika. Nah, jadi, elemen hardscape itu adalah elemen yang, sifatnya keras ya, jadi ada hardscape, ada softscape. Kalau softscape itu, pembentuknya dari material tumbuhan ya, misalnya rumput. Nah, jadi kita mau melihat hari ini beberapa, material hardscape yang bisa digunakan pada ruang luar. Nah, ini ada beberapa jenis hardscape yang akan dibahas pada, pertemuan hari ini, itu dalam rupa paving, kemudian, hardscape yang terbuat dari batu alam, kemudian beton, kayu, logam, dan bahan komposit atau campuran. Oke, nah untuk paving sendiri ini adalah potongan yang flat atau datar, terbuat dari beton, dan juga batu bata ya. Jadi biasanya digunakan pada jalan setapak, jalan masuk, pada parkir, dan lain sebagainya. Nah, untuk, paving sendiri ini, tersedia dalam berbagai ukuran dan juga, berbagai bentuk dan juga warna. Nah, untuk batu alam sendiri, yang biasa digunakan itu adalah batu granit. Jadi batu granit itu tidak hanya untuk, lantai ya, tapi bisa juga untuk, hardscape. Kemudian batu kapur, batu tulis, nah bisa juga digunakan selain untuk, jalan, bisa juga digunakan sebagai dinding penahan dan juga bisa untuk, elemen dekoratif. Nah, kemudian ada beton ya, beton bisa dibentuk dengan berbagai, variasi, berbagai ukuran, berbagai model ya. Kemudian bisa juga diberikan tekstur. Berikutnya ada, kayu. Nah, jadi kayu yang digunakan itu adalah kayu keras ya. Biasanya digunakan pada, lantai dek. Kemudian, untuk material kayu yang digunakan tuh memberikan kesan alami dan juga hangat. Selanjutnya ada bahan logam yang digunakan bisa baja atau aluminium. Biasanya memang, bukan digunakan untuk lantai ya atau untuk pijakan, tapi digunakan untuk dinding penahan, kemudian untuk, tepian tanah misalnya ada, tanaman dengan, pembuatan kontur, itu kontur buatan jadi ada penahan kontur tersebut biasanya, bisa digunakan baja atau aluminium. Kemudian ada bahan komposit.
bahan komposit ini menggabungkan beberapa elemen ya. Nah, sering digunakan karena mempunyai daya tahan yang kuat dan perawatannya juga rendah. Oke, pertama kita bahas paving beton. Nah, ini adalah beberapa model ya dari paving beton. Ada yang flat seperti ini, maksudnya yang kotak ya, model bata, ada yang kubus, ada heksagon, topi uskup, cacing, lubang, trihex, dan ubin set. Nah, jadi untuk model kubus ini memang lebih fleksibel untuk dibentuk pola-pola tertentu. Jadi paving beton ini memang paving yang paling sering ditemukan ya, yang paling sering kita lihat, yang paling umum, yang sering digunakan. Seperti namanya memang terbuat dari beton. Nah, di dalam pemasangannya, khususnya untuk ruang luar ya, sebenarnya semua material hardscape untuk ruang luar itu harus mempunyai permukaan yang padat dan rata. Nah, kemudian untuk pemasangan paving beton ini pada lapisan atas tuh diberikan pasir kasar, kemudian disusun sesuai dengan pola-pola ya, pola-pola yang diinginkan. Misalnya ada pola herringbone ya, kalau heksagon terbatas penyusunannya hanya seperti ini. Nah, ada pola seperti pemasangan dinding bata. Nah, kemudian ada juga jenis grass block. Nah, grass block ini biasanya mempunyai tujuan untuk tetap bisa mengalirkan air ya, jadi tanahnya kuat dengan memakai paving, tapi tetap ada lubang-lubang seperti ini untuk mengalirkan air dan juga bisa ditanam rumput. Oke, ini adalah contoh pemasangannya. Jadi seperti tadi ya, dipadatkan terlebih dahulu, harus benar-benar padat tanahnya. Kemudian dipastikan tidak ada misalnya akar-akar pohon yang mencuat seperti itu ya, karena nanti akar pohon itu akan menyebabkan pavingnya bisa naik ke atas dan tidak rata lagi. Jadi harus dipastikan benar-benar rata dan padat permukaannya. Nah, ini adalah contoh pemasangan yang manual. Kemudian ini memakai mesin ya. Nah, mesin instalasi paving. Jadi setelah area yang mau dipasang paving itu dipersiapkan terlebih dahulu ya, sudah rata dan ada lapisan-lapisan diperlukan. Kemudian ini seperti di print. Nah, tinggal memasukkan aja pavingnya dari atas seperti ini. Nah, kemudian ada pola-pola tertentu yang diinginkan, jadi sudah keluar seperti ini dengan sendirinya ya pavingnya. Jadi pekerjaannya bisa lebih cepat. Oke, ada juga yang terbuat dari tanah liat ya. Nah, ini contohnya paving yang terbuat dari bata atau tanah liat. Oke. Nah, untuk paving yang terbuat dari tanah liat ini mempunyai perbedaan dengan dinding bata pada umumnya ya. Jadi paving blok tanah liat ini terbuat dari tanah liat yang lebih padat, kemudian permukaannya halus tanpa lubang dan celah. Oke,
Kita lihat di sini ada beberapa pemasangannya. Ini yang sistem interlocking, herringbone ya. Kemudian yang kita lihat di paling kanan ini adalah yang dipasang itu pada permukaannya adalah bagian tingginya ya. Jadi kalau bata itu kan ada ukuran 5, 10, 20 ya. Ini yang kelihatan pada permukaan adalah yang ukuran tebalnya gitu. Tebalnya atau tingginya ya. Jadi yang ukuran misalnya ukuran 5 cm. Nah, pemasangan paving yang dimensi panjangnya atau lebarnya itu mengarah pada tanah itu biasanya lebih awet ya daripada permukaan yang lebar karena dia mempunyai kedalaman ya, misalnya ditanam jadi lebih kuat. Nah, atau kalau yang mau lebih kuat lagi dari ini ya, jadi yang kelihatan itu adalah yang ukuran 5 kali 10. Kalau ini kan yang kelihatan ukuran 5 kali 20 ya. Kalau 5 kali 10 berarti yang ditanam ke dalam itu lebih panjang lagi. Nah, memang permukaannya jadi lebih kecil ya, artinya pemakaian batu batanya bisa sangat boros. Nah, namun dari segi ketahanan dia lebih tahan secara struktur. Oke, nah kemudian paving interlocking. Ya, paving interlocking ini adalah paving dengan bentuk-bentuk tertentu yang didesain memungkinkan potongan-potongannya itu untuk saling mengunci atau interlock satu sama lain ya. Nah, pola-pola interlocking ini membentuk pola yang kokoh dan membutuhkan sedikit atau bahkan tidak memerlukan perekat sama sekali ya. Oke, memang biasanya pemasangan paving itu nggak memerlukan perekat ya. Jadi untuk paving interlocking ini bisa lebih kuat di dalam pemasangannya. Ini adalah contoh model-modelnya. Ya. Kemudian di sini pavingnya itu memakai warna. Jadi biasanya untuk paving yang warna-warni ini digunakan perwarna khusus. Nah, untuk membentuk misalnya pola-pola tertentu atau mempunyai fungsi tertentu ya biasanya untuk jalur-jalur yang menjadi peringatan gitu, misalnya ada jalur persilangan ya, jalur crossing antara kendaraan dengan pejalan kaki namun bukan di jalan umum. Nah, itu bisa digunakan misalnya paving dengan warna kuning untuk penyeberangannya. Artinya orang lebih notice ya terhadap warna tersebut. Nah, kemudian ada paving permeable ya untuk peserta mahasiswa perancangan lanskap. Saya sudah pernah menjelaskan tentang ini. Paving permeable mempunyai tujuan untuk mengalirkan air juga ya ke dalam tanah. Nah, jadi bisa meningkatkan drainase permukaan karena air itu bisa dengan mudah menyerap ke dalam tanah. Namun permukaannya tetap keras ya, misalnya digunakan untuk parkir itu kan memang membutuhkan permukaan tanah yang keras. Nah, ini contohnya. Jadi air itu masih bisa mengalir ya. Nah, untuk material paving permeable ini menggunakan beton poros ya. Jadi beton poros ini memang didesain khusus untuk meloloskan air ke dalam permukaan tanah.
Kemudian ada paving berpola. Oke, jadi sebenarnya ruang luar itu bisa punya hardscape yang menarik ya, dengan pola-pola tertentu. Namun harus benar-benar tepat pemilihan materialnya, ya. Nah, biasanya ini digunakan pada ruang luar, misalnya taman-taman, ya. Jadi memang paving itu kurang efektif ya kalau digunakan untuk sirkulasi kendaraan. Nah, kalaupun mau digunakan untuk sirkulasi kendaraan tuh pemasangannya harus benar-benar bagus ya, benar-benar dipastikan padat, rata. Kalau tidak padat dan rata, nggak terlalu nyaman ya. Susunan paving itu digunakan untuk material jalur kendaraan. Ya. Nah ini adalah contoh pemasangan paving interlock dengan model arrow seperti ini. Kemudian ada yang model melengkung, kemudian ada model setengah lingkaran ya, kemudian ada model lingkaran seperti ini. Nah, jadi untuk paving seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, paving persegi ya, kebujur sangkar seperti ini memang lebih mudah untuk dibentuk dengan pola-pola tertentu. Ya, berikutnya ada paving daur ulang. Nah, sebelumnya kalian juga sudah pernah mempresentasikan ya tentang batu bata daur ulang. Ini juga sama ya, ada paving daur ulang. Jadi material utamanya itu terbuat dari sampah-sampah plastik seperti ini. Dan dicampur dengan material yang lain ya, supaya dia mempunyai kekokohan atau kekuatan tertentu. Nah, sudah ada merek dagangnya ya, itu namanya Rebrix. Jadi untuk merek dagang Rebrix ini diklaim sudah tahan terhadap api ya, sudah diklaim seperti itu. Nah, sehingga untuk harganya juga cukup bersaing ya dengan material paving yang terbuat dari batu bata atau beton. Nah, jadi untuk paving daur ulang ini memang sangat efektif sekali di dalam mengolah sampah ya. Jadi sampah-sampah yang tadinya terbuang menjadi pencemaran terhadap lingkungan, nah, bisa digunakan untuk material bangunan yang lebih fungsional. Jadi mengurangi sampah plastik juga. Oke, kemudian ada material batu alam. Nah, yang pertama itu ada batu granit
Nah, ini adalah contoh dari pemasangan batu granit pada ruang luar. Bisa digunakan untuk tangga. Nah, kemudian bisa digunakan untuk lantai outdoor seperti ini. Jadi memang permukaannya harus permukaan yang kasar ya. Jadi digunakan pada ruang luar. Untuk batu granit sendiri mempunyai kelebihan dari segi daya tahannya dan juga mempunyai warna-warna tertentu ya, jadi terkesan ruang luarnya lebih estetik. Oke. Nah, batu granit karena karakteristiknya yang kuat bisa juga digunakan untuk retaining wall seperti ini ya, untuk tembok penahan. Nah, jadi bentuknya menarik, kemudian terkesan alami dan juga mempunyai kekuatan sehingga mampu untuk mencegah penurunan tanah ya. Berikutnya ada batu kapur. Batu kapur atau limestone. Nah, ini adalah batuan sedimen yang terbentuk dari kalsium karbonat ya. Jadi dari organisme laut yang mati seperti kerang, karang, dan fosil lainnya. Nah, untuk pembentukan batu kapur sendiri secara alami membutuhkan jangka waktu yang panjang. Nah, mungkin sampai jutaan tahun ya menurut data yang saya baca. Batu kapur sendiri ini mempunyai warna yang beragam dari warna putih, krem, abu-abu hingga kuning. Nah, batu kapur sifatnya itu kurang tahan terhadap tekanan dan arus dibandingkan jenis batu yang sebelumnya yaitu batu granit. Nah, batu kapur juga rentan terhadap korosi dan asam, jadi memerlukan perawatan tertentu ya. Nah, namun dari segi karakteristik warna ini sangat menarik juga ditempatkan pada ruang luar. Berikutnya ada batu pasir. Nah, jadi batu pasir itu bisa berupa blok-blok besar seperti ini ya, atau berupa blok lempengan yang lebih kecil. Batu pasir ini mempunyai tekstur yang halus, kemudian warnanya mulai dari halus maksudnya tidak terlalu banyak pori-pori ya, tapi masih bisa digunakan untuk ruang luar. Artinya halus itu bukan licin ya. Kemudian batu pasir warnanya ada yang warna putih, ada yang warna krem, merah, dan juga coklat. Tergantung dari mineral yang tertangkap di dalamnya selama proses pembentukan. Jadi memang batu alam ini rata-rata harus melalui proses yang cukup panjang ya, sehingga bisa ada berbagai material pembentuk yang berbeda-beda juga. Jadi ini contoh pemasangan dari batu pasir, ya. Kemudian ini di lapisan bawahnya tetap menggunakan lapisan semen ya. Kemudian ditutup lagi dengan lapisan-lapisan yang diperlukan untuk menanam rumput seperti ini. Jadi tampilannya cukup menarik ya. Nah, kemudian ini juga contoh penggunaan batu pasir pada sebuah villa ya, villa di Bali.
Nah, jadi tampilan batu pasir yang putih kekuningan ini bisa mencerahkan warna taman atau lanskap rumput ya. Jadi cukup kontras dan harmonis dengan warna hijau rumput. Oke, yang berikutnya ada batu alam jenis serpentin. Nah, batu alam serpentin itu mempunyai karakteristik yang unik. Jadi ada warna hijau kebiru-biruan seperti ini ya. Ini contohnya ini dipasang pada retaining wall juga. Kemudian ini yang dipasang pada paving sirkulasi. Selain warna yang khas tadi, batu serpentin juga memiliki tekstur yang halus hingga sedang. Nah, terkadang ada juga yang mempunyai permukaan yang mengkilap ya. Nah, sering juga terlihat agak licin dan shiny atau bersinar karena komposisi mineral yang khas. Nah, kemudian batu serpentin ini juga memiliki pola dan urat-urat yang cukup menarik. Nah, sehingga bisa memberikan tampilan estetik pada elemen ruang luar. Nah, kemudian ada batu sungai yang sering juga digunakan pada taman-taman estetik. Batu sungai atau river rock adalah batu alam yang terkikis oleh air sungai selama bertahun-tahun. Nah, jadi dari segi bentuk dan ukurannya sangat beragam ya. Ada batu sungai dengan ukuran yang sangat besar, kemudian ada juga yang ukuran lebih kecil. Nah, bisa berbentuk bulat atau oval, atau ada yang agak pipih. Nah, warnanya juga sangat beragam, bisa berwarna putih, berwarna abu-abu, coklat, merah, dan hitam. Nah, jadi warnanya juga tergantung pada material pembentuknya dan sumber batunya ya. Nah, untuk batu sungai sendiri itu permukaannya halus karena mengalami pengikisan air atau aliran sungai dalam waktu yang lama. Nah, permukaannya tidak kasar dan tidak berkilau. Ya. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan batu sungai pada lanskap ya. Nah, ini contohnya untuk estetika atau bisa juga untuk penahan tanah ya. Kemudian ini contohnya untuk lapisan permukaan, bentuknya yang lebih kecil-kecil seperti ini. Jadi biasanya dibantu juga lagi supaya permukaannya lebih rata, itu ada lapisan semen lagi ya. Kemudian ini contoh batu sungai yang besar-besar ya. Jadi agar permukaannya rata, dia harus dipotong seperti ini. Jadi bentuknya juga bermacam-macam. Secara struktur, jika diterapkan pada ruang luar, batu sungai ini sangat kuat ya, dan bisa bertahan bertahun-tahun. Nah, kemudian perawatannya juga tidak terlalu sulit. Oke, kemudian kalau dicampur dengan batu-batu sungai yang warna-warni seperti ini, tampilannya juga bisa jadi lebih menarik. Oke. Kemudian ada batu vulkanik. Nah,
batu vulkanik ini banyak ditemukan di gunung berapi ya. Jadi ada daerah-daerah yang bekas Oke, ada daerah-daerah yang merupakan bekas gunung berapi, kemudian tidak aktif lagi itu biasanya mengandung batu-batu vulkanik yang bisa dimanfaatkan untuk ruang luar. Nah, jadi dari segi warna batu vulkanik ini juga mempunyai warna yang beragam, dari warna hitam, warna abu-abu, warna coklat, dan juga ada yang berwarna merah. Jadi tergantung juga dengan komposisi mineral dan juga proses pendinginan lavanya. Nah, untuk batu alam vulkanik ini mempunyai tekstur yang kasar dan juga berpori. Kemudian struktur pori-porinya bisa terlihat ya karena pendinginan yang cepat dari kondisi cair menjadi padat. Untuk kekuatan dan ketahanan, batu vulkanik biasanya cukup kuat dan tahan lama. Contohnya di sini ya, ini adalah salah satu potongan jalan di Santorini ya. Nah, seperti yang kalian tahu di sana banyak sekali paving-nya itu menggunakan batu alam. Nah, batu alam yang digunakan adalah batu vulkanik ya. Jadi untuk batu alamnya sendiri merupakan batu alam lokal yang disebut dengan pumice stone atau batu pumice. Nah, batu pumice itu merupakan batu vulkanik ringan ya. Jadi Santorini ini sangat dicirikan dengan paving-nya selain bangunan-bangunannya yang berwarna putih. Oke, nah ini kita lihat ya contoh permukaannya yang berpori-pori seperti ini. Ini contoh batu vulkanik. Nah, ini batu vulkanik yang sudah mengalami proses pemotongan. Jadi di dalamnya juga masih terdapat di lapisan dalamnya masih juga terdapat pori-pori seperti ini ya. Oke, berikutnya jenis batu alam. Ada batu alam slate. Berasal dari endapan lumpur atau lempung yang terkena tekanan tinggi dan panas, juga prosesnya selama jutaan tahun. Nah, proses ini yang mengubah lempung menjadi batu slate. Nah, untuk batu slate sendiri mempunyai karakteristik yang menarik ya. Ini contohnya ada warna kuning, kemudian abu-abu dan juga hitam. Nah, ini kalau dipadukan ini yang sudah dipotong-potong dengan bentuk-bentuk kotak ya. Jadi permukaannya masih kasar seperti ini. Nah, kemudian ini juga sudah dipotong pada bagian permukaan, namun untuk sudut-sudutnya itu mempunyai bentuk-bentuk yang organik. Oke, berikutnya ada batu koral. Nah, batu koral sendiri punya berbagai jenis warna ya, seperti yang digambar ini. Ada yang berwarna merah, oranye, kuning, warna hitam, abu-abu.
biru, putih ya. Jadi bisa dipadu-padankan, kemudian bisa membentuk pola-pola tertentu. Ini contohnya ya, bentuk ombak menggunakan batu koral putih, kemudian biru, abu-abu dan hitam. Nah, ya, jadi bisa dibentuk dengan pola-pola yang menarik seperti ini. Nah, batu koral putih itu juga memberikan tekstur dan juga struktur yang kuat bagi permukaan tanah. Nah, ada yang dipasang dengan disebar begitu saja sehingga dia masih berupa batu-batu yang terpisah ya. Misalnya untuk taman-taman kering. Kemudian ada juga yang menggunakan lapisan semen pada bagian bawahnya ya, sehingga ini contohnya, sehingga dia lebih padat dan lebih kuat. Oke. Nah, ini adalah perpaduan ya dari batu koral dengan potongan batu sungai yang besar. Oke. Nah, berikutnya ada material beton. Ya. Nah, material beton sendiri mempunyai karakteristik yang khas, misalnya warna abu-abu seperti ini. Ada yang berupa slab-slab precast ya, yang dipasang pada ruang luar. Nah, ada juga yang dicetak pada dicetak di tempat maksudnya ya. Bisa dalam ukuran yang besar seperti ini atau dalam bentuk paving yang lebih kecil. Nah, ada juga yang tampilannya bisa berwarna putih ya. Nah, jadi ini digunakan contohnya pada restoran outdoor dengan nuansa yang alami ya. Ada batu koral di sini, kemudian ada batu yang terbuat dari beton, kemudian ada elemen-elemen yang alami. Nah, untuk beton sendiri bisa sangat bervariasi dari segi ukuran, dari segi bentuk, dan juga dari segi tekstur ya. Di sini ada contoh beton berpola atau stem konkrit. Nah, jadi dalam proses pemasangannya, nah, dibentuk pola-pola tertentu, misalnya bisa menyerupai batu alam atau bisa menyerupai paving ya seperti ini. Nah, jadi dalam metode pengerjaannya dilakukan pengecoran beton terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya ingin disajikan dalam beton yang berwarna-warni, maka bisa diberikan warna juga ya setelah dicor. Nah, kemudian setelah diberikan warna, lalu dilakukan pencetakan dengan motif-motif tertentu. Ini contohnya ya. Ada mesin cetaknya membentuk pola-pola tertentu. Oke, ini membentuk pola batu alam. Nah, untuk stem konkrit atau beton berpola juga bisa dengan model-model yang lebih minimalis dan modern seperti ini. Ya, ini juga dicetak setelah dicor. Kemudian bisa juga membentuk pola-pola kayu seperti ini ya. Jadi kesannya alami, namun kuat
Ya, karena kalau beton itu kan lebih tahan terhadap lembab ya. Oke, berikutnya ada material kayu untuk hardscape. Nah, jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, untuk kayu yang digunakan adalah jenis kayu yang keras ya, jenis kayu yang kuat. Nah, yang pertama yang berwarna kuning ini adalah kayu bengkirai. Biasa digunakan untuk decking outdoor ya. Nah, keunggulan dari kayu bengkirai ini mudah dipotong dan diproses. Nah, untuk kayu bengkirai sendiri memiliki warna kuning, nah ada juga yang kemerahan ya. Nah, untuk tingkat kekerasan dan keawetan bisa juga disesuaikan dengan usia kayu. Semakin tua usia kayu bengkirai itu semakin keras dan kuat. Nah, teksturnya sendiri halus sehingga bisa cocok digunakan untuk ruang luar ya, untuk lantai. Nah, kemudian di sini juga ada jenis kayu ulin. Ini contoh kayu ulin ya. Untuk kayu ulin sendiri memiliki karakteristik kayu yang keras dan bisa bertahan dari air. Jadi di sini digunakan untuk tepian kolam ya, bisa menggunakan material kayu ulin. Nah, jadi karena kekuatan dan keawetannya zaman dulu ya, kayu ulin ini sering digunakan juga untuk bantalan kereta api. Nah, kalau sekarang kan bantalan kereta api itu sudah menggunakan blok-blok beton ya. Nah, oke, kemudian ada juga jenis kayu kruing ya. Nah, ini adalah kayu kruing yang bisa juga digunakan untuk decking atau deck maksudnya ya. Untuk karakteristiknya sendiri bisa berwarna coklat, bisa juga berwarna merah. Teksturnya agak kasar dan mempunyai serat kayu yang lurus. Agak mirip dengan kayu merbau ya, namun kayu merbau itu lebih merah. Untuk kayu kruing sendiri juga mempunyai kelebihan dia tidak mudah retak. Nah, kemudian ada kayu jati, ini contohnya, yang bisa dimanfaatkan untuk ruang luar. Jadi memang sangat mahal ya. Kalau kayu, maksudnya kayu yang asli, kayu keras digunakan sebagai material outdoor. Kayu jati untuk perabot aja sangat mahal, apalagi ini untuk ruang luar ya, dengan area yang cukup luas ditutupi. Nah, ini juga pasti harganya bisa mahal sekali. Oke, untuk kayu jati sendiri juga mempunyai tingkat kekerasan dan juga keawetan yang sangat baik.
kemudian ada kayu merbau. Nah, ini contohnya kayu merbau. Jadi dia untuk coraknya mirip dengan kayu kruing tadi, namun dari segi warna memang kayu merbau itu lebih merah ya, coklat kemerahan. Nah, untuk kayu merbau sendiri memiliki tingkat penyusunan yang kecil, sehingga daya retaknya juga rendah. Nah, hal ini yang membuat kayu merbau itu tidak mudah rusak. Oke, jadi penggunaan material kayu pada ruang luar itu memang menciptakan kesan tertentu ya, seperti ruang dalam juga. Jadi lebih alami, lebih estetik, dan juga lebih hangat. Nah, kemudian yang ini adalah contoh penggunaan potongan-potongan kayu pohon ya, yang dipotong dari pohon langsung. Nah, biasanya yang digunakan kalau seperti ini adalah kayu yang tidak terlalu bagus ya. Nah, dan tidak mengalami proses juga, proses pengawetan secara pabrikasi. Ini dipotong langsung ya, kemudian dipasang seperti ini. Oke, yang berikutnya ada material logam. Nah, logam yang sering digunakan untuk material ruang luar itu bisa berupa baja korten atau jenis baja tahan karat, dan ada juga aluminium ya. Oke, untuk baja korten ini adalah baja yang dirancang khusus dengan lapisan atau permukaan yang anti korosi. Baja korten sering digunakan untuk lanskap ruang luar, bisa berupa panel dinding, atau bisa juga untuk membuat elemen-elemen lanskap yang sifatnya estetik, misalnya pot bunga, dan juga patung. Cukup estetik karena mempunyai warna dan tekstur yang unik ya. Oke, kemudian ada juga baja tahan karat atau stainless steel. Nah, untuk baja tahan karat ini bisa digunakan untuk elemen pagar dan juga elemen dekoratif. Nah, di sini contohnya ada elemen baja korten tadi untuk penahan step tangga, ya, bisa dipasang di sini. Dan ini untuk penahan tanah yang digunakan untuk tanaman. Kemudian di sini ada penggunaan logam, ya, logam aluminium untuk material untuk elemen pagar. Nah, aluminium sendiri mempunyai kelebihan logam yang ringan, kemudian tahan terhadap korosi. Jadi bisa digunakan untuk pagar, untuk kursi taman, dan struktur ringan lainnya. Nah, di sini adalah logam yang terbuat dari aluminium, jenisnya namanya perforated metal ya, karena mempunyai lubang-lubang seperti ini. Nah, berikutnya ada material komposit. Bahan komposit di dalam konteks lanskap. Nah, ini adalah material buatan ya, yang terbuat dari campuran dua material atau lebih.
Nah, umumnya menggabungkan manfaat dari masing-masing pembentuk material tersebut. Nah, beberapa jenisnya itu ada komposit plastik kayu, kemudian ada batu buatan. Jadi yang saya tunjukkan tadi sebelumnya, stem konkrit itu termasuk komposit ya, termasuk material komposit. Nah, karena ada campuran semen, agregat dan juga pasir, dan ada pigmen warnanya juga, sehingga bisa dibentuk mirip dengan batu alam. Ya, nah kemudian ada juga komposit logam. Nah, biasanya material pembentuknya itu merupakan material yang menciptakan kekuatan kemudian daya tahan terhadap korosi dan juga sifatnya yang ringan. Oke, kemudian ada fiber reinforced polymer atau FRP, yang merupakan campuran serat yang diperkuat dengan resin polimer. Jadi FRP ini mempunyai sifat yang kuat namun ringan dan tahan terhadap korosi. Yang bisa digunakan untuk tangga, jembatan, dan elemen bahkan elemen struktur lainnya. Nah, kita lihat ya satu persatu. Ada WPC namanya, atau Wood Plastic Composite. Nah, merupakan campuran kayu ya, kayu yang dipres dan kayu yang tahan lama, dicampur lagi dengan plastik dan bahan kimia tertentu untuk meningkatkan daya tahannya, misalnya terhadap serangga, pembusukan, dan kelembapan. Nah, untuk WPC sendiri menggunakan struktur penyangga. Jadi kalau kita lihat di sini penampangnya seperti ini ya. Ada struktur penyangganya berupa rongga-rongga di bagian bawah seperti ini. Nah, jadi menyerupai kayu, bentuknya menyerupai kayu seperti ini, namun dia tahan terhadap air dan juga kelembapan. Dan juga tahan terhadap jamur. Ya. Oke, nah ini namanya tree gate ya. Jadi untuk menahan akar pohon supaya dia tidak muncul di permukaan dan bentuknya juga lumayan estetik ya. Nah, materialnya bisa terbuat dari logam komposit, yaitu campuran dari baja tahan karat dan aluminium. Jadi baja tahan karat dan aluminium ini membuat materialnya lebih kuat ya, dan tahan dengan berbagai kondisi eksternal, misalnya hujan dan cuaca yang lembab. Nah, jadi material komposit itu mempunyai kelebihan bisa dibentuk dengan berbagai pola seperti ini ya. Berikutnya ada aluminium komposit. Aluminium komposit ini berupa lembaran aluminium yang dilapisi dengan bahan komposit lainnya. Biasanya bahan yang digunakan adalah bahan yang anti korosi dan juga ringan ya. Biasanya digunakan polietilen atau PE. Nah, sehingga aluminium komposit juga mempunyai sifat yang tahan terhadap korosi, ringan, ya, dan bisa digunakan untuk ruang luar seperti ini. Ini contohnya penggunaan panel ya, panel aluminium komposit pada
elemen pagar di ruang luar. Berikutnya ada komposit FRP. Nah, di sini kita lihat contoh penggunaan komposit FRP atau fiber reinforced polymer pada deck di ruang luar. Nah, ini kalau kita lihat di bawahnya itu ada air. Jadi FRP ini memang didesain sehingga dia tahan terhadap air ya. Nah, untuk material pembentuknya sendiri terbuat dari serat-serat yang kuat. Jadi dari serat kaca, serat karbon, atau serat aramid. Dan dicampur dengan resin ya, seperti epoksi dan resin polyester atau resin vinyl ester. Nah, untuk membentuk material yang kuat, campuran dari fiber dan juga resin tadi, itu diproses melalui proses tekan dan juga panas yang cukup tinggi ya, jadi melalui proses fabrikasi. Nah, sehingga untuk FRP ini memiliki daya kekuatan yang tinggi, kemudian tahan terhadap karat, ringan, nah, sehingga cocok digunakan untuk ruang luar. Oke, nah ini adalah jadi di lapisan bawahnya untuk lantai FRP pada ruang luar itu mempunyai FRP grating mesh ya. Jadi sama seperti plat beton untuk lantai ruang luar dan juga ruang dalam itu kan juga mempunyai penahan. Nah, untuk FRP juga punya mesh seperti ini. Ada struktur penahannya di bagian bawah. Nah, jadi untuk lantainya bentuknya seperti ini. Permukaannya bisa dibentuk seperti ini ya. Ini contoh pemasangannya pada ruang luar. Jadi materialnya lebih ringan, pemasangannya juga mudah, namun mempunyai daya tahan dan keawetan yang tinggi. Oke, itu ya beberapa material yang bisa digunakan untuk hardscape pada ruang luar, mulai dari material yang mengalami proses alam seperti batu alam tadi, kemudian ada yang memang dicampur ya, seperti beton, batu bata, kemudian komposit. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan untuk material hardscape? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Felicia. Selamat pagi Bu, saya izin bertanya. Dan tadi di penjelasan slide ini, di slide 11 saya lihat itu kan area yang dirancang itu memiliki kemiringan. Nah, dan ya di gambar ini susunan batu kecil-kecilnya itu ada di kemiringannya gitu Bu. Jadi saya izin bertanya, ini batunya ada penahannya atau tidak gitu, biar tidak jatuh gitu, longsor. Oke. Iya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk tanahnya sendiri sebenarnya ada penahannya ya. Kalau kita lihat ini ada susunan batu. Nah, kemudian dia ditutup lagi oleh batu-batu ya, batu-batu koral yang kasar seperti ini.
Kan kalau dilihat ini tidak direkatkan ya, jadi hanya disebar seperti itu saja. Nah, namun untuk tanahnya ada penahannya di sini. Ya. Nah, memang disusun di dalam kemiringan tertentu sehingga dia tidak roboh ke bawah ya, tidak berserakan ke bawah. Jadi sebenarnya ini nggak ada perekatnya ya, hanya diserakan seperti itu saja batunya. Namun tanahnya kalau kita lihat di sini ada penahannya, kayak gitu. Ya. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang lain yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Nah, jadi minggu depan itu kita sudah UAS. Nah, untuk UASnya saya kasih tugas aja ya. Nah, jadi kalian sudah mempelajari beberapa material untuk bangunan dan juga di sini ada material untuk ruang luar atau hardscape-nya ya. Nah, untuk tugas UASnya kalian menerapkan material pada ruang luar, yaitu pada dinding ruang luar bangunan dan juga pada lanskapnya ya. Jadi pilih beberapa material yang sesuai dengan bangunan kalian, mulai dari dinding, kemudian pintu dan jendela ya, kemudian atap. Nah, terus untuk ruang luarnya ini ada beberapa pilihan ya pada materi hari ini yang bisa kalian tempatkan di ruang luar, misalnya pada sirkulasinya, pada tamannya. Kalau misalnya ada kolam, material deckingnya bisa dipilih dengan material-material tertentu. Nah, jadi untuk keluaran tugasnya itu berupa gambar ya. Jadi ada gambar site plan untuk menunjukkan penerapan dari hardscape dan dikombinasikan juga dengan softscape ya pastinya. Kemudian ada penerapan untuk dinding-dinding material dinding eksterior dan juga elemen-elemen lainnya seperti atap, pantai, dan juga pintu jendela. Jadi untuk gambarnya sendiri kalian bisa memakai gambar kalian sendiri ya, misalnya kalau sekarang lagi perancangan bangunan sederhana ya, studio bangunan sederhana boleh memakai gambarnya sendiri untuk site plan dan juga gambar tampaknya. Kemudian untuk studio yang berbeda juga bisa digunakan rancangan kalian sendiri. Nah, atau yang studio atas bisa memakai gambar gambar rancangan kalian sebelumnya, misalnya di studio sebelumnya ya. Oke, jadi pada fasad dan juga pada cover landscape itu diterapkan material tertentu. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk tugas UASnya? Oke, jadi selain gambar dikasih keterangan ya, misalnya pada elemen-elemen tertentu itu menggunakan material apa di ruang luar dan juga pada dinding bangunan. Nah, dinding bangunannya eksterior saja ya. Jadi yang dikerjakan ini adalah bagian eksteriornya. Ya, ada yang mau ditanyakan untuk tugas UAS? Izin bertanya Bu, Ya. keluarannya nanti digambar manual atau dibuat di soft file gitu Bu? Oke, jadi seperti yang saya sebutkan tadi ya, boleh menggunakan gambar kalian sendiri. Nah, pada pengerjaannya atau prosesnya itu memang nantinya dikumpulkan secara digital ya, jadi boleh yang dikerjakan manual, kemudian dikumpulkan secara digital. Nah, atau di dalam penerapan material-materialnya, misalnya kalian menggunakan software komputer juga boleh.
Ya, jadi untuk metode pengerjaannya bisa manual dan bisa secara computerized ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, silakan Clarissa. Izin bertanya, Bu. Kalau untuk yang manual buat di kertas apa, Bu? A2 atau A3? Oke, karena dikumpulkan secara digital ya untuk pengerjaannya bebas skalanya ya. Yang penting material yang diterapkan itu bisa kelihatan, jangan terlalu kecil ya. Itu intinya ya. Material yang tetap kelihatan, kemudian bisa kalian berikan notasi-notasi untuk menunjukkan ya atau memberikan informasi dan keterangan pada setiap material tersebut. Nah, keterangan yang diberikan selain nama materialnya juga kalian jelaskan kenapa kalian memilih material tersebut ya. Jadi ada konsepnya, ada misalnya ada keunggulan dari material itu yang kalian jelaskan di bagian penjelasan ya. Jadi selain ada gambar juga ada deskripsi atau penjelasan dari masing-masing material yang kalian terapkan. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, jadi untuk pengerjaannya makanya saya berikan pilihan bisa secara manual atau secara komputer. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tugasnya tugas individu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Untuk pengumpulannya nanti saya umumkan belakangan ya, setelah jadwal UAS kalian keluar. Jadi untuk sekarang kalian sudah mulai bisa memikirkan dan menyicil untuk mengerjakan tugas UAS material bangunan. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, saya mengingatkan kembali untuk mengisi absensi di kelas USU dan juga absen fisik ya. Absen fisik di kampus tolong diisi sampai pada minggu ini. Oke, saya akan tutup kuliah kita. Terima kasih buat kehadiran kalian semua. Selamat pagi semuanya.